kali ini malam hari teman-teman ya. Jadi kita ataupun saya itu kalau malam gini biasanya nyantai teman-teman. Nah mumpung nyantai seperti ini kita sekalian untuk jawab-jawab pertanyaan teman-teman ya dari kawan-kawan atau omongku, kita sharing-sharing bersama ya. Nah ini anes kembang saya turunkan buat nemenin kita ngopi ya teman-teman. Nah kita lesetan sambil kita ngopi dulu teman-teman. Jadi beberapa pertanyaan tuh kayak gini teman-teman nih. Kalau itu hariannya full ablak ataupun krodong ya. Kalau khusus anes kembang saya ataupun burung-burung saya itu full ablak semua teman-teman ya. Kalau untuk krodong itu biasanya saya utamakan kalau burung itu ngurak teman-teman ya. Ngurak ataupun ganti bulu teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau seumpama hariannya malam itu ataupun 24 jam dia full ablak. Ada yang ditaruh di teras rumah ataupun di dalam rumah, yang penting itu aman dari maling ya teman-teman ya, seperti itu. Bukan masalah dingin atau enggak sih kalau saya, dari fitur keamanan aja kalau mau naruh di luar ruangan ya. Kemudian juga ada yang tanya jangkrik satu itu satu hari satu atau satu hari 3 kali bang ya. Kalau kita semuanya baik cicak hijau ataupun burung yang lain saya usahakan satu hari satu ya teman-teman ya, bisa pagi, siang atau sore sesempatnya aja, karena saya nggak mau repot ya teman-teman ya, seperti itu. Kalau kita biasakan dan kita tunggu birahinya naik, nggak usah terlalu tergesa-gesa, itu nanti otomatis lebih memudahkan samen-samen ataupun teman-teman dalam hal merawat burung ya. Nah ini pun ditaruh di bawah dia bunyi teman-teman ya, meskipun nggak ngerol karena udah jam berapa nih, ini saya buat videonya jam 11 malam teman-teman ya, seperti itu. Kemudian juga ada yang tanya itu om siapa ya tadi ya, om itu tanya kalau dia itu anis kembangnya kalau didengerin suara dia loncat-loncat terus diem. Nah kalau sepengetahuan saya om ya, sepengalaman saya dulu pernah punya seperti itu dia itu diam-diam itu dengerin suara musuhnya. Kalau menurut saya kalau dia loncat-loncat sebenarnya dia punya emosi om ya, sudah punya emosi, sudah punya birahi, dia punya greget ya untuk ngelawan, cuman dia masih diem. Nah itu biasanya ciri anis kembang yang jarang di track ya om ya, maksudnya jarang dipertemukan dengan anis kembang lain saat sama-sama ngerolnya seperti itu. Jadi dia masih dengerin, namatin suara musuhnya seperti itu teman-teman. Kemudian tadi juga ada yang tanya untuk anis kembang yang lagi ngurak perawatannya seperti apa. Untuk sementara ini yang lagi ngurak ataupun ganti bulu nggak ada om ya teman-teman ya. Cuman kalau burung-burung saya ini kan ataupun burung-burung teman-teman kan dalam 1 tahunan mesti ada jatahnya ngurak sekitar 2 bulanan ya atau 3 bulanan, tergantung cepet enggaknya ya. Ya itu biasanya saya selalu prodong teman-teman ya. Prodong itu bukan untuk biar dia fokus, enggak sih teman-teman ya. Kebanyakan justru saya itu kalau prodong biar bulunya nggak kemana-mana teman-teman. Memang lebih fokus, pasti lebih fokus. Cuman perlu diingat teman-teman ya, kalau saya ngerodong itu bisa sampai 3 hari ya. Saat lepas rodong itu kalian ngasih makan ulang sama bersihin kandang dan mandi. Kalau untuk mandinya tetap ya teman-teman ya, cuman jemurnya enggak sama sekali. Kalau saya dalam hal kasus anis kembang yang lagi ganti bulu, jemur enggak sama sekali, mandi terus angin-angin rodong lagi teman-teman, biar bulunya enggak kemana-mana, kotor soalnya teman-teman ya kalau lagi ngurak ataupun ambrol seperti itu. Dan extra foodingnya otomatis saya stop, jadi jangkrik satu itu enggak saya berikan teman-teman, seperti itu, biar dia hanya makar furnya aja. Buah enggak sama sekali teman-teman, enggak ngurak, enggak ganti bulu aja jarang saya kasih buah ya. Itu saya dapat buah ya sekitar 2 minggu sekali atau seminggu, pokoknya sesempatnya saya ke toko pakan ada buah, ada mau beli buah ya beli buah, bisa seperti itu. Kemudian kalau untuk anis kembang teman-teman yang barusan punya ya, yang dari trotolan ataupun baru beli dari sama kicau mania ya, usahakan dia adaptasi aja teman-teman ya. Entah adaptasinya itu omnya kasar perawatannya, entah adaptasinya lembut ya, tergantung kira-kira teman-teman kira-kira mampu nggak
burung itu ngikutin adaptasinya teman-teman gitu loh. Kalau saya adaptasinya pemberiannya sebelumnya jangkriknya 5, 3, di saya 1, ya harus punya resikonya ada juga teman-teman, dan harus diterima ya. Burung itu otomatis ngedrop karena settingan awalnya aja udah 3 di kita, di saya dulu 1. Kemudian kalau trotolan, namanya trotolan harus beli yang jaminan jantan ya teman-teman ya. Soalnya kalau ngeplong itu juga cewek ngeplong. Bahkan saya pernah punya temen saya itu betina cuman ngelagu ya teman-teman, ngerol tapi nggak sampai rock and roll teman-teman ya. Lagunya monoton cuman diulang-ulang dengan ritme yang agak cepat. Jadi jatuhnya itu seperti jantan ya teman-teman ya. Tapi sampai sekarang pun tetap dipelihara karena memang kita peliharanya teman saya itu yang penting dia bunyi ya. Tapi dia sudah konsekuen kalau untuk bunyinya nggak bisa seperti jantan ya. Kemudian tadi ada om siapa tadi juga saya lupa ya. Itu tanya kalau bulunya ngembang itu, tapi bunyi ya katanya tadi bulunya ngembang cuman dia tetap bunyi ngeriwik sama sampai mungkin sampai ngerol rock and roll ya mungkin ya. Cuman bulunya ngembang di angka 1 kakinya. Kalau bulunya ngembang seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kan kedinginan sebenarnya, udah waktunya dia tidur ya. Tapi saya bangunin. Kalau punyanya omnya seumpama siang hari dia masih bulunya masih ngembung ya, kemudian tapi tetap bunyi, sebenarnya dia butuh, kalau menurut saya ya butuh hangat lah teman-teman. Berarti dia benar-benar kurang jemur. Coba dijemur, nanti kalau sampai dia buka sayap menikmati panas ya berarti bener teman-teman, dia benar-benar kurang jemur ya, suhu badannya ngedrop banget seperti itu. Cuman kalau untuk anis kembang, saya itu kalau di saya ya saat mandi baru sempatnya mandi 3 hari sekali ya, jemurnya ya saat itu. Bahkan kalau sekarang musim hujan ini, di tahun ini kan musim hujan nih saya buat video ini ya, dia jemurnya bisa seminggu cuman sekali. Bahkan yang terakhir saya bersihkan itu nggak dapat jemur ya teman-teman ya kemarin itu, yang penting diangin-angin seperti itu. Kemudian kalau teman-teman bulunya ngembang, usahakan diteliti dulu teman-teman ya kotorannya ya. Kalau kotorannya masih kecil-kecil berarti sebenarnya bagus, masih ya, metabolismenya masih bagus, cuman butuh jemur aja. Dan nggak perlu khawatir, itu cuma tinggal settingan. Kalau di saya sih ya, kalau menurut saya cuma tinggal settingan jemurnya aja teman-teman. Kalau bulunya ngembung kemudian extra foodingnya juga masih banyak, waduh jangan ya teman-teman ya. Kalau ngembung alangkah baiknya disesuaikan aja. Kalau semua sekarang teman-teman masih pakai settingan tinggi 35, 3 pagi 3 sore atau 5 pagi 5 sore, ya dikurangin aja teman-teman kalau memang nggak sempat nyemur. Soalnya otomatis nanti ngelemak teman-teman. Nah burung ngelemak, burung gendut itu malas bunyi, malah jadi malas bunyi. Itu berlaku di burung apapun saya kira ya. Karena saya juga sama-sama kicau mania ya, penghobi burung dari dulu kan, gonta ganti burung juga, pengen beli ini pengen beli itu, akhirnya ya sama aja. Kalau burung gendut ngelemak itu pasti dia malas berkicau ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman mau ngetrek itu dan burungnya belum pernah ngetrek, alangkah baiknya itu waktu ngetrek jangan langsung diperlihatkan ya teman-teman ya. Tadi ada yang tanya, jadi kalau mau ngetrek itu dibuka dulu teman-teman. Jadi semua teman-teman ada tetangga ataupun kelabaran ya, jauh itu agak dibuka. Saran saya seperti itu, biar dia adaptasi dulu. Ada beberapa ekor petarung yang juga dibawa. Jadi anis kembang lain kan yang ada juga yang udah pro, udah sering digantangan ataupun sering ngetrek. Nah itu agak dijauhkan dulu. Nanti sekitaran dia udah berani ngeplong ataupun udah dia berani bersuara, barulah dideketin teman-teman untuk ngetrek. Itu sebenarnya ngelatih biar kasusnya nggak sama kayak om yang tanya tadi ya. Kalau didengerin cuman diem loncat-loncat, nggak berani ngelawan. Nah seperti itu, hanya unjuk gaya ya seperti itu. Itu ciri-ciri anis kembang yang nggak pernah ketemu musuh ya teman-teman, seperti itu. Cuman kalau untuk harian nggak masalah, nggak perlu diperdengarkan juga, toh dia sebagai penghibur kita ya, dia sendiri udah bunyi aman juga. Kemudian kalau ada yang tanya juga itu, wah habis ganti sangkar kok macet ya om ya. Nah itu sebenarnya kalau untuk macet nggak macetnya om ya, kalau sebenarnya kalau mau ganti sangkar alangkah baiknya itu di bak mandi teman-teman ya, dimandikan. Nah sekalian saat mau balik, nah itu ganti sangkarnya teman-teman ya. Jangan ganti sangkar antar sangkar seperti ini,
Ini sangkar 1, sangkar 2 jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi pindahnya itu saat melalui proses mandi. Itu kebanyakan burung dia akan lebih kalem ya seperti itu, dan dia pasti adaptasi dulu. Setelah itu beberapa hari mungkin baru bisa tampil. Tapi kalau seperti anis kembang saya sering gonta-ganti, bosen pakai sangkar ini ganti sangkar yang lain, sering saya tukar-tukar semua. Ataupun ada sangkar postingan yang bagus dan murah, saya beli, saya ganti, kemudian bosen saya jual, seperti itu. Nah ini malam-malam ya kayak gini nih teman-teman, kalau udah jam 11 ke atas ya udah waktunya tidur ya, dia bunyinya seadanya ya, tapi tetap bisa buat temen ngopi teman-teman. Untuk pemberian jangkrik, kroto ataupun cacing, saya cuman murni pakai jangkrik ya teman-teman ya, dan furnya pakai topsong aja yang gampang carinya teman-teman ya. Bebas kalau fur omnya mau pakai fur apapun enggak masalah, selama itu perutnya cocok ya. Cocok nggak cocoknya dilihat aja teman-teman, kotorannya blenyek itu apa ya, agak cair atau padat ya, dicocok-cocokin aja lah, yang gampang carinya di toko-toko seperti itu. Bebas kalau fur ya, yang penting proteinnya jangan pakai yang fur doping ya teman-teman, kan ada banyak ya, enggak bukannya tidak memperbolehkan, cuman kan ada plus minusnya. Kalau umum pakai fur tinggi racikan itu cepet memang bunyinya teman-teman, ngeplongnya cepet. Cuman saat fur itu susah dicari, otomatis burungnya ngeriset ya teman-teman. Kalau ganti fur terus malah takutnya omnya nggak selesai pekerjaannya, ngeriset terus ya. Kalau fur bebas teman-teman mau pakai apa. Kalau untuk cacing malah jarang banget, ini udah beberapa bulan nggak saya kasih cacing sama sekali ya. Kalau untuk buah saya sebenarnya cuma jangkrik dan buah teman-teman ya. Kalau extra fooding yang istimewanya di saya, mewahnya itu adalah pisang teman-teman. Sudah itu paling mewah bagi burung saya. Kalau cacing ya bener-bener mewah sudah. Cuman cacing itu juga saya lihat kondisi burung ya teman-teman ya. Cacing itu memang proteinnya tinggi, cuman saat nggak ada penjemuran, kemudian ada jangkrik masuk, pisang masuk, cacing masuk, itu di dalam tubuhnya benar-benar udah nyaman banget ya, udah kenyang, nyaman, tidur aja malah. Saat musim hujan dia nggak berani ngoceh malah teman-teman, udah diem aja nggak dapat jemur. Nah ini kayak gini jemur apa nggak kena jemur, malam-malam ya tetap bunyi teman-teman ya. Oh, meskipun ngeriwi udah jam waktunya tidur, dia marah-marah mungkin ya, udah waktunya tidur malah tetap suruh bikin konten. Cucak hijau saya kan sudah laku teman-teman. Nah ini sangkarnya nganggur, biasanya saya akan isi burung-burung trotolan lagi. Mungkin saya pengennya ambil anis merah lagi ya, karena anis merah yang kemarin sudah laku juga, atau anis kembang trotolan lagi. Kalau nggak gitu ya burung ini saya pindah sangkar biar nggak bosen ya. Yang penting kalau saya itu 3 hari sekali teman-teman ya, 3 hari sekali baru dibersihkan sekalian penjemuran dan mandi. Udah intinya itu, tidak usah merepotkan diri sendiri kalau bagi saya ya. Dan burung itu setiap hari bunyi teman-teman ya, bahkan saat setiap harinya sebelum 3 hari itu, sebelum dibersihkan, kan hari ini saya bersihkan, nah 2 hari sebelumnya ini 2 hari sesudahnya ini kadang saya lupa ngasih jangkrik karena kesibukannya saya, jadi benar-benar fur total lahirnya, dan itu tetap bunyi teman-teman gitu loh. Cuman mungkin kalau teman-teman bisa lebih rutin setiap hari ngasih jangkrik satu, dilempar aja dari bawah, nggak usah sampai kelihatan. Jangan pernah ngasih pakai tangan ya teman-teman ya, kalau anis-anisan itu jangan pernah kasih pakai tangan ya. Saya udah pernah nyerah itu, udah dia ngebos, udah mau males, udah terus mending langsung dijual aja teman-teman. Kalau udah ngebos, lihat teman-teman baru mau bunyi, kemudian ditinggal teman-teman, didatengin teman-teman nggak mau bunyi, tapi dipantau dari jauh baru mau bunyi, nah itu udah ngebos ya. Itu paling males saya kan, kalau ketemu burung seperti itu mending dijual, dicarikan yang baru teman-teman. Soalnya itu kendalanya yaitu tadi, di pemilik lamanya itu dia ngasih makan seperti itu. Nah saat saya lupa ngasih makannya seperti itu sekali aja, dia langsung keinget lagi seperti itu lagi teman-teman, ngebos lagi. Jadi ya langkah baiknya kalau ngasih udah lempar aja, atau saat si burung lagi di keramba teman-teman, seperti itu.
dilempar aja dari bawah kan nggak terlalu kelihatan ya, ataupun pakai capit masukkan langsung juga nggak masalah, atau ambil cepuknya itu, tapi resiko juga teman-teman ngambil cepuk dimasukin, jadi dia ingat bahwa kalau kita datang cepuknya diambil pasti dikasih makan. Nah itu yang repot, mending dilempar dah. Kalau saya mending dilempar, menurut saya mending dilempar aja dari bawah, masuk dah dia makan-makan sendiri. Jadi cepuk yang kecil ini, cepuk hewan ini cuman buat jangkrik teman-teman, kalau saat mandi. Daripada kosong ya nggak dipakai, mending saya kasih cepuk. Tapi kalau hariannya ya tetap dilempar teman-teman dari bawah biar nggak repot, seperti itu. Nah sekian dulu teman-teman ya video pendek kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi ataupun mau dibuatkan video apa, sebisa saya teman-teman ya, saya bukan menggurui, sama-sama sharing sesama kicau mania. Kalau teman-teman ada request ataupun pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Terima kasih, jangan lupa subscribe teman-teman ya, dukung channel ini, channel pemula. Semoga rezekinya bertambah dan sehat selalu. Terima kasih.